Oke, ini adalah part kedua dari video series cara merubah teks menjadi image. Di part yang pertama kita sudah belajar bagaimana cara menginstal web interface yang kalian lihat seperti ini agar mempermudah kita untuk menggunakan model dari Stable Diffusion dalam hal mengenerate image untuk kita gitu ya. Oke, jadi kalau kalian belum tonton video yang pertama bagaimana cara membuat atau menginstal web interface seperti ini di Google Colab, kalian tonton dulu video yang pertama. Nah, di bagian yang kedua ini atau di part yang kedua ini kita akan membahas seputar konfigurasi dan pengaturan-pengaturan fungsi dari pengaturan-pengaturan yang ada di web interface ini gitu ya. Nah, namun yang perlu saya tekankan di sini adalah yang kita buat di sini, yang kita generate ini adalah sebuah art ya, sebuah seni. Nah, yang namanya seni itu tidak ada konfigurasi yang benar, nggak ada konfigurasi yang salah gitu ya. Konfigurasi yang ada di sini ini tergantung dari konsep yang akan kita buat, image yang akan kita buat ya. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan fungsinya gitu ya, fungsi yang ada di sini. Kemudian juga parameter-parameter value di sini, misalkan ini lebih kecil atau lebih besar hasilnya seperti apa. Nah, itu akan saya jelaskan di video kali ini gitu ya. Oke, di bagian yang pertama di atas ini adalah tempat kita menuliskan perintah kita ke AI, image apa yang akan kita buat gitu ya. Kalian bisa membuat detail dari image yang mau kalian buat, itu kalian tulis di prompt ini gitu ya. Kalau kalian baru pertama kali menggunakan tools-tools seperti ini gitu ya, kalian belum tahu menggunakan perintah atau prompt yang seperti apa, kalian bisa masuk ke situs xika.arc. Nah, di sini kalian bisa melihat hasil dari image yang di-generate menggunakan Stable Diffusion ya. Nah, kalian bisa tiru prompt yang ada di sini. Misalkan contoh yang ini misalkan ya. Nah, di sini ada promptnya gitu ya. Kalian bisa copy promptnya, dan di sini juga ada info untuk GCS-nya, guidance skill-nya. Di sini menggunakan 11. Namun di sini kita tidak akan tiru untuk GCS-nya gitu ya. Kita hanya meniru prompt yang digunakan di sini ya, supaya kalian ada gambaran untuk kita tes bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, yang kita tiru di sini adalah konsepnya ya. Jadi prompt di sini adalah konsepnya. Jadi kita belum tentu bisa mendapatkan gambar yang sama seperti ini. Namun konsepnya akan sama seperti ini gitu ya. Jadi yang kita tiru di sini adalah konsepnya. Oke, di sini kalian bisa copy aja di sini ya. Kalian copy, kalian paste di sini seperti ini. Nggak masalah. Nah, di sini saya pakai yang ini aja, yang simple aja. Di sini saya pakai CC render ya untuk gambarnya atau image dari Elizabeth Olsen misalkan ya. Nah, ini karya atau art by Greg Rutkowski. Dan saya menambahkan precise correct anatomy, highly detail, dan detail face. Nah, di sini saya menambahkan detail face karena saya mau mengenerate image lebih fokus ke wajah gitu ya. Nah, untuk CGS di sini adalah sebuah nilai seberapa kreatif si AI ini untuk mengenerate hasilnya gitu ya, berdasarkan prompt yang kita berikan. Jadi semakin kecil kita set CGS di sini atau skill guidance scale-nya di sini, maka si AI akan semakin kreatif, dan mungkin akan beberapa parameter di prompt kita ini akan diabaikan. Namun kalau kita setnya ini lebih tinggi gitu ya, maka hasilnya akan lebih mendekati prompt yang kita berikan di sini. Namun belum tentu juga hasilnya akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk pertama kali kita mencari konsep, karena kita belum tahu gambar yang dihasilkan itu seperti apa gitu ya. Untuk nilai CGS ini biasanya di set ke default aja, misalkan 7, atau kita set lebih kecil 5 gitu ya, supaya si AI ini bekerja lebih kreatif gitu ya untuk menghasilkan image dari prompt yang kita berikan di sini. Oke, kemudian untuk seed di sini adalah nilai yang menggambarkan image yang kita generate nanti. Jadi bisa dikatakan seed ini adalah ID dari image yang di-generate oleh si AI-nya gitu ya. Nah, untuk fungsinya nanti akan saya jelasin gitu ya, bagaimana memanfaatkan seed di sini. Namun di awal kita mencari konsep itu dibiarin aja dulu kosong. Dia akan random number di sini untuk image yang di-generate ya. Untuk batch count ini berapa banyak image yang mau kita buat gitu. Untuk batch size di sini lebih ke multi-threading ya. Jadi kalau saya generate di sini ada 20 image, kemudian saya naikin ini ke 2 gitu ya, atau ke 3, dia akan langsung mengenerate secara paralel 3 image ya, sampai dia dapat
22 image. Nah, di sini karena kita menggunakan Google Colab, GPU-nya juga terbatas, limitnya juga ada gitu ya. Jadi kita untuk batch size di sini biarin aja 1, untuk batch count di sini biarin juga 1 dulu ya. Kita mau cari konsepnya dulu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kemudian ada sampling step. Nah, sampling step di sini adalah jumlah dari si AI melakukan training terhadap image yang di-generate ya dari prompt yang kita berikan di sini. Jadi semakin tinggi nilainya, maka biasanya hasilnya akan semakin detail. Nah, jadi kalau kita set sampling rate ini lebih tinggi gitu, lebih banyak gitu ya, maka sampling image yang di-training oleh si AI itu jadi lebih banyak gitu ya. Biasanya hasilnya akan lebih detail. Namun kekurangannya adalah proses di-generate image-nya akan lebih lama karena samplingnya lebih banyak seperti itu ya. Nah, untuk di awal-awal saya biasanya setting di yang rendah-rendah aja untuk sampling step di sini, bisa di 20, 30 atau di maksimal 50 defaultnya tadi ya. Namun saya biasanya beri di 30 atau di 20. Menambah jumlah training di sini juga tidak membuat image kita jauh lebih baik gitu ya. Jadi tergantung dari konsep image yang mau kita buat. Untuk itu dibiarin aja dulu semuanya default, si AI melakukan tugasnya dulu, kita tinggal cek mana yang sesuai dengan konsep yang kita inginkan seperti ya. Nah, kemudian di sini ada sampling method. Ini adalah sebuah algoritma untuk memproses modelsnya gitu ya. Nah, di sini ada banyak metodenya. Kalian bisa pilih salah satu, kalian bisa coba salah satu. Namun kalau saya lebih sering menggunakan metode yang KLMS, kemudian yang KLIR-A dan juga KLIR yang biasa gitu ya. Misalkan di sini saya mau pakai yang KLIR-E ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita biarin aja seperti ini ya. Kita setnya kecil-kecil dulu, kemudian tinggal klik generate dulu di sini. Nah, misalkan seperti ini kita sudah dapat gambar yang kita inginkan atau konsep yang kita inginkan. Nah, saya akan jelaskan masalah seed di sini ya, atau random number atau ID dari image ini ya. Kalian bisa klik ke bagian output info di sini. Nah, di sini kita ada info seed untuk gambar ini ya. Nah, fungsinya adalah fungsi seed sini kita bisa gunakan, ini kita bisa ambil ya, kita pakai di sini. Nah, ini kalau kita sudah set seednya di sini gitu ya. Kemudian kita klik generate di sini. Nah, dia tidak akan membuat gambar baru gitu ya. Jadi selama kita tidak mengubah pengaturan yang ada di sini. Jadi gambarnya tetap sama seperti ini. Nah, fungsinya adalah supaya kita bisa melakukan pengaturan CGS di sini dan juga sampling step. Misalkan saya mau buat ini lebih detail gitu, saya bisa tambahkan, kita tingkatin dulu sampling stepnya jadi misalkan 70 gitu ya. Nah, kita pakai sheet yang sama, jadi gambarnya tetap yang ini. Dia akan coba learning lagi lebih banyak. Kita coba cek gitu ya hasilnya kalau sampling stepnya ke 70 gitu. Semakin tinggi maka proses learningnya semakin banyak dan biasanya hasilnya akan lebih detail gitu ya. Namun menurut saya tidak juga kadang tidak merubah image jadi lebih bagus gitu ya. Kita coba cek aja dulu hasil untuk sampling step 70 di sheet yang sudah kita generate sebelumnya. Nah, dia jadi lebih detail gitu ya, namun gambarnya tetap sama seperti ini. Oke, misalkan kita mau juga cek untuk CGS di sini, misalkan kita mau lebih mendekati dari prompt yang kita buat, kita naikin lagi misalkan ke 15 seperti ini. Kita coba generate. Oke, jadi hasilnya berubah lagi gitu ya. Namun konsepnya tetap sama seperti gambar sebelumnya. Namun di sini menurut saya jadi lebih nggak mendekatin si Elizabeth Olsen ya gitu ya. Kalau kita hapus juga di bagian detail face di sini, misalkan ya kita coba generate lagi. Kita tetap pakai sheet yang sama. Misalkan saya suka konsep yang tadi gitu ya. Konsepnya saya suka. Kita tetap bisa menggunakan sheet yang sama, namun dengan variasi yang berbeda-beda gitu ya. Untuk variasi sampel, variasi CGS, dan juga variasi dari promptnya. Oke, jadi hasilnya tetap mirip-mirip seperti ini ya konsepnya, karena kita setting sheetnya ini sama seperti yang di generate di image sebelumnya gitu ya. Kalau sini saya hapus gitu ya, dia akan mengenerate gambar yang lain ya, full unique gambar yang lain. Kita coba. Nah, dia mengenerate full gambar yang lain ya, yang unik ya. Oke, jadi itu adalah fungsi dan juga beberapa pengaturan yang bisa kalian atur-atur gitu ya. Kalian coba-coba variasinya
agar menghasilkan konsep image yang sesuai yang kalian mau gitu ya. Ya, jadi intinya kalian mengetahui dulu fungsi dari masing-masing konfigurasi di sini ya, sampling step, CGS dan juga seed ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tinggal kreativitas kalian untuk membuat prompt di sini. Kalau kalian bingung, kalian mau contoh-contoh prompt yang lain, kalian bisa gunakan. Kalian masuk ke situsnya Lexika. Di sini ada banyak banget ya image ini. Kalian juga bisa cari image apapun di sini. Kalian bisa coba-coba gunakan promptnya di sini. Oke, di video selanjutnya kita akan coba bahas masalah face restoration di sini ya, dan juga upscaling supaya hasil yang diberikan oleh AI ini kita modifikasi lebih baik gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan infonya.